Bank syariah terkenal karena sistem bagi hasilnya. Sebenarnya apa sih sistem bagi hasil di dalam bank syariah? Yuk kita bahas di perkuliahan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi ini part 6 ya untuk mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah ya. Jadi untuk yang belum menonton video-video sebelumnya, cek aja di playlist ya, ada khusus lecture series Hukum Ekonomi Syariah. Nah, kita akan bahas pokok-pokoknya saja ya mengenai bagi hasil ini ya. Jadi poin-poinnya apa sih di dalam suatu sistem bagi hasil di dalam bank syariah. Nah, sesuatu yang prinsip di dalam hukum ekonomi syariah adalah al-ghunmu bil ghurmi. Jadi keuntungan itu menyertai dengan resiko. Itu satu yang prinsip. Jadi seseorang kalau mau dapat untung ya nggak bisa ongkang-ongkang kaki dia aja. Dia harus mau berbagi resiko. Dia harus mau terjun langsung. Dia harus mau bekerja, dia harus mau menerima resiko. Nggak bisa dia hanya ongkang-ongkang kaki, dia mau mendapatkan keuntungan. Nah, hal yang fundamental, hal yang prinsipil di dalam ekonomi syariah adalah al-ghunmu bil ghurmi. Jadi, kalau mau untung ya udah kerja. Harus mengeluarkan keringat atau harus mau menerima resiko. Nah, sederhananya prinsip bagi hasil adalah antara bank dan nasabah ini mau berbagi resiko. Jadi kalau misalnya nasabahnya rugi karena resiko bisnis, ya bank harus mau menerima resiko itu sebagai kerugian. Nah, ini hal yang beda dengan bank konvensional. Secara prinsipil ya, secara nature, bank konvensional itu mendasari perjanjian kreditnya atau akad kreditnya kepada satu konsep yang namanya pinjaman berbasis bunga. Nah, nature-nya begini, kalau misalnya pinjaman berbasis bunga itu kan bank meminjamkan uang sekian dan nasabah mengembalikan dengan keuntungan berupa bunga sekian. Nah, bank konvensional itu nggak peduli sebenarnya ya secara nature, mau nasabah rugi, mau nasabah untung, nggak peduli. Pokoknya saya telah pinjamkan kamu 100 juta, balikin tiap bulan bunganya 1% misalnya. Mau untung mau rugi ya nggak peduli. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi bodo amat lah, pokoknya bayar angsuran sekian. Nah, sebenarnya secara prinsipil bank syariah nggak begitu, karena secara nature-nya dia adalah sistemnya bagi hasil. Jadi kalau misalnya nasabah rugi atau nasabah untung dan lain sebagainya, itu sebenarnya harus diselidiki dulu. Misalnya rugi ya, diselidiki dulu, saya nggak bisa bayar, nasabah bilang gitu. Ya diselidiki dulu oleh bank, kenapa dia rugi? Kenapa kok dia bisa sampai tidak bisa bayar? Nah, kalau ternyata benar bahwa nasabah ini tidak bisa bayar karena ada risiko bisnis yang dia tidak bisa duga sebelumnya, maka itu menjadi risiko kerugian bank juga. Bank nggak berhak untuk nagih. Itu bedanya, itu prinsipnya. Nah, tapi kalau misalnya kerugiannya itu karena moral hazard dari nasabah ada unsur kesengajaan supaya tidak menghindari kewajiban kepada bank, yaitu nasabah tetap harus mengganti kerugian itu karena itu merupakan bagian moral hazard. Tapi kalau misalnya kerugiannya itu dapat dibuktikan sebagai resiko bisnis, maka nasabah tidak wajib bayar karena itu merupakan kerugian yang ditanggung secara bersama. Itu prinsipnya, prinsip yang mendasar. Nah, di dalam sistem bagi hasil ini terdapat dua produk akad yang berbeda. Yang secara umum ya ada dua, yaitu akad mudharabah dan ada akad musyarakah. Nah, bedanya apa? Secara prinsip akad mudharabah itu
Nasabah itu hanya menyediakan tenaganya saja. Nah, sedangkan modal uangnya 100% dari bank. Misalnya nasabah punya rencana bisnis 100 juta. Rencana bisnisnya bagus. Ya sudah, 100% 100 jutanya dimodalin bank. Tapi yang melaksanakan usaha itu sepenuhnya adalah nasabah. Nah, kalau proporsi modalnya 100% bank dan nasabah hanya tenaga, akal, dan pikiran, itu menggunakan akadnya akad mudharabah. Nah, sedangkan kalau akad musyarakah itu baik bank maupun nasabah sama-sama menyertakan modal uangnya. Misalnya proyeknya 100 juta, banknya menyediakan modal 70%, 70 juta. Nah, nasabahnya 30 juta, 30%. Nah, jadi ada porsi modal bank dan porsi modal nasabah. Nah, kalau sifatnya porsi seperti itu, akad yang digunakan namanya akad musyarakah. Nah, hal yang prinsipil di dalam akad bagi hasil baik mudharabah maupun musyarakah adalah adanya nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil itu adalah proporsi keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, berapa porsi untuk bank dan berapa porsi untuk nasabah. Nah, baik akad mudharabah dan akad musyarakah, pembagian nisbah bagi hasil proporsinya itu disesuaikan dengan kesepakatan. Misalnya di mudharabah meskipun modalnya 100% uangnya adalah milik bank, tapi karena nasabah juga mengorbankan tenaga dan pikirannya, maka dia berhak mendapatkan keuntungan. Berapa proporsi keuntungan dia, yaitu disepakati saja antara bank dan nasabah. Nah, sama di akad musyarakah juga nisbah bagi hasil itu ya disepakati mau berapa-berapa proporsinya. Meskipun porsi modalnya berbeda, tapi kalau urusan nisbah bagi hasil itu bisa disepakati mau berapa-berapa. Itu terserah antara kedua belah pihak, bank dan nasabah, asalkan sama-sama ridho. Nah, jadi itu hal-hal yang prinsip di dalam akad berbasis bagi hasil. Nah, nanti kalau kita mengajukan pembiayaan ke bank syariah, nanti kalau kita menggunakan baik akad mudharabah maupun akad musyarakah, nanti kita akan mendapatkan namanya proyeksi bagi hasil. Proyeksi bagi hasil ya itu gambaran kasarnya kira-kira dalam waktu berapa tahun kita akan mendapatkan keuntungan berapa. Nah, tapi proyeksi bagi hasil itu nanti akan disesuaikan dengan realisasi bagi hasilnya. Realisasi pelaksanaan usahanya setiap bulannya atau setiap tahunnya itu seperti apa. Dan nanti ya bagi distribusi bagi hasil ya disesuaikan dengan hasil realisasi bagi hasil sesuai dengan usaha yang dilakukan. Nah, itulah prinsip-prinsip di dalam akad yang berbasis kepada bagi hasil. Nah, perkembangannya nanti ada macam-macam, ada akad turunannya juga, misalnya akad musyarakah mutanakisah. Nah, itu merupakan kombinasi dari berbagai macam akad. Nah, itu nanti kita akan bahaslah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Simak terus di kelas hukum ekonomi syariah.